Oke, Shalom. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya akan mencoba menceritakan kembali apa yang bisa saya simpan dalam memori saya mengenai Rut pasal 1. Nah, jadi di situ ditulis judulnya itu Rut dan Naomi. Nah, jadi pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel, dan seorang dari Bethlehem di Yehuda eh, bersama dengan istri dan kedua anaknya berangkat ke daerah Moab dan menetap di sana sebagai pendatang. Nah, dan ketika mereka tinggal di sana, Elimelek suami Naomi ini uh, Elimelek suami Naomi ini meninggal dan meninggalkan istri dan kedua anaknya. Dan setelah itu kedua anaknya Mahlon dan Kilion pun memperistri perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Nah, dan setelah mereka tinggal di sana sekitar 10 tahun diperkirakan, akhirnya Mahlon dan Kilion ini pun mati, dan Naomi Naomi ibunya kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, dan setelah itu Naomi bersama dengan kedua menantunya ini berkemas. Mereka berkemas dari tempat itu. Mereka berkemas dari Moab, dan karena ia telah mendengar bahwa Tuhan telah memerhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Nah, dan setelah itu mereka pulang ke tanah Yehuda. Nah, dan ketika mereka sedang dalam perjalanan, Naomi berkata kepada kedua menantunya itu bahwa pulanglah masing-masing ke rumahmu, ke rumah ibumu, atau ke negerimu masing-masing. Nah, dan juga memperkatakan kata-kata berkat kepada mereka bahwa kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kalian seperti yang telah kalian lakukan kepada orang yang telah mati itu, dan juga kepada aku. Nah, dan setelah itu dia mencium kedua menantunya, dan menantunya itu pun menangis dengan suara yang keras, dan mereka berkata bahwa kami mau pulang bersama dengan engkau ke bangsamu. Nah, tetapi Naomi menjawab mereka bahwa janganlah seperti itu, karena tidak mungkin aku mendapatkan seorang anak laki-laki lagi dari rahimku dan menjadikannya sebagai suami kalian. Nah, dan di situ Naomi terus berkata seperti itu. Bahkan dia juga berkata bahwa dan walaupun mungkin aku bersuami malam ini dan melahirkan seorang anak laki-laki, apakah mungkin kalian akan menunggunya hingga besar nanti dan menjadi suami kalian? Nah, di situ dia terus berkata kepada kedua menantunya ini, sehingga Orpa menantunya ini mencium mertuanya dan meminta diri, dan dia kembali ke keluarganya dan kepada negerinya. Nah, sedangkan Ruth tidak. Nah, dan di situ Naomi berkata kepada Ruth bahwa lihatlah iparmu itu, dia telah pulang ke negerinya dan kepada ilahnya. Ikutlah juga pergi bersama dengan iparmu. Nah, dan di situ Ruth langsung menjawab mertuanya ini bahwa janganlah engkau memaksa aku untuk meninggalkan engkau, sebab kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Dan dia juga berkata bahwa Allahmu adalah Allahku, dan bangsamu adalah bangsaku. Nah, dan dia juga berkata bahwa di mana engkau mati, di situ juga aku mati dan dikuburkan. Nah, dia berkata seperti itu. Nah, dan setelah itu dia juga berkata bahwa kiranya Tuhan menghukum aku dengan penuh jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut. Nah, dan setelah Ruth berkata seperti itu kepada mertuanya, akhirnya Naomi tidak berkata-kata lagi, dan mereka pun berangkat ke Bethlehem atau ke Yehuda. Mereka berangkat ke sana, dan setibanya di sana seluruh kota itu gempar kepada melihat Naomi, dan perempuan-perempuan berkata bahwa Naomi kah engkau? Tetapi Naomi menjawab bahwa jangan panggil aku Naomi, sebab Tuhan telah membuat hidupku pahit sekali. Nah, dan dia berkata bahwa dengan tangan penuh aku berangkat ke sana, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Nah, dia berkata seperti itu. Nah, dan
dia juga berkata bahwa Tuhan telah menurunkan tangannya kepada aku dan membuat hidupku sengsara. Nah, dan setelah itu dia berkata bahwa mengapa engkau panggil aku Naomi, panggil saja aku Mara. Nah, dan pada akhirnya pulanglah Naomi bersama dengan Ruth perempuan Moab itu dari daerah Moab ke Yehuda atau ke Bethlehem. Dan setelah mereka tiba di sana, mereka tiba pada saat permulaan musim panen jelai. Nah, oke. Sekian yang bisa saya ceritakan kembali. Terima kasih. Shalom.